إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Waktu terus bergulir. Kita pun menyaksikan pergantian waktu dalam kehidupan kita. Seharusnya semakin mengingatkan kita, waktu kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Hidup ini tidaklah lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Karena sebenarnya itulah hakikatnya keberadaan kita di dunia ini. Ini bukan kampung halaman kita yang sebenarnya. Kita semua di sini adalah pendatang. Kampung kita yang sebenarnya adalah di negeri akhirat. Dari sana ayah kita Adam berasal, dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Hendaklah kita selalu merasa bahwa kita ingin pulang kampung, ingin ke surga. Dari mana kita berasal? Dari sana ayah kita Adam berasal. Namun sayang jemaah sekalian, tidak semua yang sampai ke tempat tujuan, ada yang terjerumus ke neraka, tidak sampai ke kampung halaman yang sebenarnya. Suatu hari para sahabat sangat bersedih ketika melihat tatkala Rasulullah SAW bangun dari tidur beliau, terdapat bekas tikar kasar di tubuh beliau yang biasa beliau gunakan untuk tidur sehari-hari. Karena saking cintanya para sahabat Nabi SAW kepada beliau, mereka mencoba untuk menawarkan kepada beliau kasur yang empuk. Tapi beliau mengatakan, mali walid dunia, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya sudahlah, itu nggak penting bagiku. Kalian nggak perlu khawatir. Itu hal sepele. Ma'ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang musafir yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon untuk beristirahat sebentar, kemudian tidak lama dia akan kembali melanjutkan perjalanan. Itulah jemaah sekalian perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Hanya sebentar saja. Seperti seorang musafir yang mampir sejenak untuk beristirahat di bawah sebuah pohon, tidak lama dia kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama lagi kita akan melanjutkan perjalanan panjang dalam kehidupan kita setelah mati. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat hari memulai perjalanan panjang ini, yaitu hari kematian kita. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia. Maksud beliau adalah kematian. Akan memutuskan semua nikmat dunia yang kita miliki, yang hari ini kita rasakan,
yang hari ini kita capai berupa jabatan, harta yang melimpah, dan berbagai macam kemewahan dunia. Hari kematian kita akan memutuskan kita dari semua kenikmatan dunia tersebut. Artinya jemaah sekalian, semua nikmat dunia itu tidak ada yang bisa kita bawa untuk perjalanan kita di kehidupan akhirat. Yang bisa kita bawa hanyalah amalan-amalan kita. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Muslim manakah yang paling pintar? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal akyas. Orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi jemaah sekalian, ini dua ukuran kecerdasan menurut pandangan agama Islam, menurut Allah dan Rasulnya. Yang pertama, ingat mati. Tapi ingat mati itu belum cukup. Yang kedua, berbekal untuk perjalanan panjang dalam kehidupan setelah mati. Tapi jemaah sekalian, kita semua ini menyadari waktu kita hidup ini singkat. Yang singkat ini pun banyak kita isi dengan hal yang sia-sia, bahkan kemaksiatan yang malah akan memperberat langkah-langkah kita di kehidupan setelah mati. Sementara amal-amal soleh kita sedikit. Itulah kenyataan hidup kita di dunia. Amal sedikit, dosa banyak, waktu lebih banyak terbuang percuma. Padahal kehidupan kita hanya singkat dan perjalanan panjang menanti kita setelah kematian. Apakah cukup bekal-bekal kita untuk perjalanan panjang tersebut? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tidaklah akan cukup. Tidaklah mungkin kita selamat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang menganugerahkan kepada kita waktu-waktu singkat. Kalau kita manfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah, niscaya ibadah kita akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya jemaah sekalian, di bulan ini, bulan Al-Muharram, salah satu bulan yang paling mulia di dalam Islam, masuk dalam 4 bulan haram yang Allah ingatkan secara khusus dalam Al-Quran. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurumun. Di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram itu jemaah sekalian artinya bulan mulia. Amal soleh di bulan ini Allah lipat gandakan. Apa saja bulan itu? Rasulullah SAW menjelaskan salasatun mutawaliyat. Ada 4 yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajab, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Maka hendaklah kita muliakan bulan-bulan ini dengan berusaha memperbanyak amal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Sebab Allah dalam lanjutan ayat berpesan secara khusus, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu berbuat zalim di bulan-bulan itu, di bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan zalim itu jamaah sekalian ada 3 tingkatan. Yang pertama, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Mereka tidaklah menzalimi kami, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dirugikan andai seluruh makhluk berbuat dosa sekalipun, melainkan mereka hanyalah merugikan diri mereka sendiri. Yang kedua, kezaliman seseorang terhadap orang lain dalam 3 bentuk secara globalnya. Pertama, kezaliman terhadap
darahnya, seperti memukulnya atau melukainya, dan yang paling besar dosanya adalah menghilangkan nyawa. Kezaliman kepada orang lain yang kedua terhadap hartanya, seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu, termasuk bentuk penipuan itu, menawarkan kerjasama bisnis bagi hasil misalkan, tapi ternyata uang modal untuk bisnis tidak dia gunakan sebagaimana mestinya. Dia gunakan untuk kepentingan pribadi saja. Termasuk kezaliman kepada orang lain adalah berhutang tapi tidak mau bayar. Jangankan tidak mau bayar jemaah sekalian, masih mau bayar, tapi dia sengaja menunda-nunda pembayaran, itu sudah zalim. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar, yang menunda-nunda pembayaran adalah kezaliman. Bagaimana lagi kalau dia tidak mau bayar? Nabi SAW mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Artinya, dia nggak bisa masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengabarkan, meskipun dia mati syahid, itu sebenarnya jalan tol masuk surga. Tapi kalau ada hutang, tertahan dia, belum bisa masuk surga. Bayar dulu hutangnya. Gimana cara bayar hutang di akhirat? Dia gunakan sholatnya, atau puasanya, atau zakatnya untuk bayar hutang. Sehingga orang yang dizolimi ini, tiba-tiba banyak pahala sholatnya, banyak pahala zakatnya, banyak pahala puasanya. Karena ditransfer dari orang yang menzoliminya. Kalau amal ibadahnya belum cukup untuk membayar kezolimannya, maka dosa orang yang dia zolimi ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilempar ke neraka. Hati-hati berbuat zolim. Itulah kata Nabi SAW, orang yang bangkrut, rajin ibadah di dunia, tapi suka zolim, pahalanya diserahkan kepada orang yang dia zolimi. Tapi jemaah sekalian, jika orang yang dizolimi itu memberi maaf, pahalanya lebih besar lagi. Kezaliman kepada orang lain yang ketiga adalah zalim terhadap kehormatannya, seperti menghinanya, mencaci makinya, merendahkannya, termasuk menggibahinya. Maka ini tingkatan kezaliman yang kedua, berbuat zalim kepada orang lain. Yang ketiga, kezaliman terbesar, yaitu berbuat dosa syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, atau menuhankan atau menyembah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman-Nya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wal kafiruna humuz zalimun. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengikuti agama Allah, agama Islam, mereka itulah kata Allah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Inilah jemaah sekalian kezaliman yang terbesar. Sayangnya di bulan ini ada sebagian orang yang malah melakukan dosa syirik, yaitu mereka menganggap bulan Muharram itu, atau juga mereka namakan bulan Syura, adalah bulan sial. Kalau menikah nanti nggak langgeng rumah tangganya. Ini adalah keyakinan khurafat jemaah sekalian, nggak sesuai dengan akal sehat dan bertentangan dengan syariat, bahkan dosa yang sangat besar. Sebab yang maha mampu menentukan keberuntungan maupun kesialan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pengaruh yang lainnya. Tidak ada pengaruh dari waktu-waktu ataupun angka-angka seperti angka 4 atau angka 13 yang diyakini juga sebagai angka sial. Itu semua khurafat, nggak sesuai akal sehat. Atau kebalikannya, angka 10 dianggap sebagai angka keberuntungan. Itu bertentangan dengan logika yang sehat. Dan Rasulullah SAW bersabda, man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Dan berarti dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada Allah, niscaya tidak ada satupun yang kita takuti kecuali murka Allah. Dan Allah murka kepada kita dengan sebab dosa kita. Oleh karena itu, satu-satunya penyebab kesialan hanyalah dosa-dosa kita. Itu yang perlu kita waspadai. Sebagaimana Allah jelaskan, qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul berkata, kesialan kalian akibat dosa-dosa kalian. Maka solusinya adalah bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya, dan bertawakal, bergantung hati kepadanya. Jangan pernah bergantung hati kepada selainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji,
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Sebagian orang lagi di bulan Muharram ini, mereka mengadakan upacara sesajen, mempersembahkan satu bentuk pendekatan diri atau amalan-amalan atau barang-barang untuk makhluk-makhluk yang mereka meyakini makhluk itulah penguasa di gunung mereka, penguasa di pantai mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir." Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Kalau kita yakin di gunung tertentu, di pantai tertentu ada penguasa selain Allah, maka itu syirik dan itu suatu kebodohan. Mereka juga meyakini makhluk tersebut Maha mampu menunaikan hajat-hajat mereka, maka itu keyakinan syirik yang lain. Yang Maha mampu menunaikan hajat kita hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka juga takut karena meyakini makhluk tersebut Maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka, maka itu syirik yang lain. Yang Maha mampu menimpakan mudarat kepada kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian mempersembahkan sesajen, menyembelih seekor hewan untuk persembahan kepada makhluk tersebut, maka itu syirik yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Berarti menyembelih untuk selain Allah itu adalah syirik, sebab menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Mereka juga berdoa, bermohon kepada makhluk tersebut, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Ada lagi yang meyakini ada seekor hewan, seekor kerbau bule, itu sakti, bisa dicari berkahnya, sampai kotorannya mereka rebutan untuk mencari berkah. Dan itu biasanya mereka lakukan di awal bulan Muharram. Maka ini juga termasuk syirik dan termasuk kebodohan yang nyata. Yang berhak menentukan sesuatu mengandung berkah itu hanya Allah. Allah menetapkan adanya keberkahan di masjid. Cari berkah di masjid dengan cara melakukan sholat dan beribadah di dalamnya. Allah menetapkan berkah di tanah suci, di tanah haram, di kota Makkah dan Madinah. Kita berkunjung ke sana untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita lakukan haji dan umroh. Itu cara mencari berkah. Adapun yang tidak Allah tetapkan keberkahan padanya, maka kalau kita berharap berkah dari situ, termasuk kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, kezaliman yang terbesar yang sangat disayangkan banyak orang masih melakukannya, barangkali tanpa mereka sadari. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa amalan yang dianjurkan di bulan Muharram ini? Paling tidak ada 3. Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tobat ini kewajiban sepanjang hidup kita, tapi di bulan-bulan mulia lebih wajib lagi. Dan dosa di bulan-bulan mulia sebagaimana pahala menjadi lebih besar. Karena orang yang berbuat dosa di bulan mulia, seakan-akan dia tidak memuliakan bulan yang Allah muliakan. Yang kedua, perbanyak semua bentuk amal soleh, apa saja yang kita mampu. Kalau Allah berikan kepada kita kelebihan rezeki, perbanyaklah sedekah di bulan mulia. Memperbanyak membaca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, memperbanyak solat-solat sunnah. Apa saja, semua amal soleh yang kita lakukan di bulan mulia, pahalanya Allah lipat gandakan. Yang ketiga jemaah sekalian, ada amalan khusus yang lebih ditetapkan, lebih dianjurkan di bulan Muharram, yaitu perbanyak puasa. Puasa di sini pun ada 2 macam, yang umum maupun yang khusus. Yang umum adalah di sepanjang bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah al-Muharram. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan bulan Muharram
dinamakan secara khusus oleh Rasulullah SAW sebagai bulan Allah. Maka hadis ini menunjukkan dianjurkan kita perbanyak puasa di bulan Muharram. Kapanpun itu, selama di bulan Muharram. Jumlahnya sesuai dengan kemampuan dan kemauan kita. Bebas, karena sifatnya ibadah sunnah bukan wajib. Selama di bulan Muharram, andai kita berpuasa sebulan full juga dibolehkan. Hanya tidak boleh dirutinkan sebulan full kecuali bulan Ramadan. Atau kita berpuasa mayoritas bulan Muharram, itu juga sangat bagus. Kemudian puasa khusus di bulan Muharram adalah pada tanggal 10. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa selama 1 tahun. Jangan sia-siakan 1 hari puasa mendapatkan ampunan dosa selama 1 tahun. Kalau kita tambah lagi dengan 9 Muharram, itu lebih afdal. Sebab ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa, mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam, karena hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan hari itu juga Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yauma tasi." Kalau begitu tahun depan insyaallah kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Dan insyaallah besok tanggal 9 Muharram. Hari ini tanggal 8. Kalau kita tambah dengan tanggal 11-nya juga, maka itu lebih afdal. Kenapa? Karena bisa jadi penentuan awal Muharram terjadi keraguan. Yang kita kira 10 Muharram, mungkin baru 9 Muharram. Sehingga kalau kita puasa 11 Muharram, kita pasti dapat 10 Muharramnya. Meskipun ada keraguan penentuan awal Muharram. Dan juga, tadi sudah kita sebutkan, dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Jadi andai kita puasa 11, 12, 13, dan seterusnya, maka itu tentu lebih afdal. Ditambah lagi jemaah sekalian, ada anjuran berpuasa 3 hari setiap bulan. Rasulullah SAW bersabda, "Saumu thalathati ayyamin min kulli syahrin, saumu dahri kullihi." Berpuasa sunnah 3 hari setiap bulan sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Karena jemaah sekalian, puasa 3 hari Allah balas, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi seperti 1 bulan. Kalau kita berpuasa setiap bulan 3 hari, maka kita seperti berpuasa sepanjang tahun. Memang yang lebih afdal pada Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 dalam penanggalan Hijriyah. Tapi tidak harus pada Ayyamul Bid. Bisa kita niatkan bersama dengan 9, 10, 11 Muharram. Ini kesempatan emas bagi kita, jangan sia-siakan dengan berpuasa 3 hari, minimalnya 2 hari, minimal 1 hari, tanggal 10 Muharram, kita akan dapatkan ampunan dosa selama 1 tahun, ditambah pahala yang melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita berjumpa dengannya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.